Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hujan lebat mengakibatkan banjir merendam sejumlah permukiman di Denpasar, Badung, dan Gianyar. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali meringkus 2 warga Inggris karena menyelundupkan 1,3 kg kokain. Harga ayam di pasar tradisional Denpasar terpantau naik. Kabupaten Bangli merupakan kabupaten yang memiliki ruas jalan yang cukup panjang, yakni hampir 1.000 km yang tersebar di 4 kecamatan. Namun dari panjang ruas jalan tersebut, sedangkan sisanya sekitar 23% rusak dengan kategori ringan dan berat. Untuk tahun ini, ada 8 paket proyek perbaikan jalan di Bangli. 5 merupakan pengerjaan hotmix, dan 3 pengerjaan dengan drainase, pengendalian erosi dan tembok penahan tanah atau DPT. Peningkatan jalan ini akan dilakukan merata di 4 kecamatan dan prioritasnya adalah akses jalan untuk pendidikan dan kesehatan. Selain anggaran untuk perbaikan dan peningkatan, pemerintah daerah juga menganggarkan dana 3,5 miliar rupiah untuk pemeliharaan yang keseluruhan berasal dari APBD Bangli. Meski dana tersebut sangat terbatas dengan panjang ruas jalan, Dinas PUPR Bangli berusaha mengakomodir keluhan masyarakat meskipun belum maksimal. Dengan APBD kita yang tidak begitu banyak, tetapi kami bisa mengakomodir semua keluhan masyarakat. Setiap ada laporan, kita tindak lanjuti. Kita komunikasi dengan masyarakat, walaupun belum bisa kita tangani, minimal masyarakat itu mendapat pemahaman istilahnya, bahwa segala sesuatunya mesti berproses. Gitu. Kalau memang bisa kita tangani dengan proses pemeliharaan rutin, pasti kita tangani. Pada masa mendatang untuk menangani jalan rusak di Kabupaten Bangli, Pemkab Bangli akan berusaha mencari dana lain dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sehingga berbagai keluhan masyarakat terlayani. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Hingga saat ini solusi penanganan sampah di Bali belum maksimal. Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, Niluh Jelantik meminta pemerintah menggandeng masyarakat dalam menangani masalah sampah. Menurutnya penanganan sampah di Bali sudah sangat bagus, namun penerapannya yang tidak maksimal. Ia meminta pemerintah tegas memberikan penghargaan maupun hukuman. Ia juga meminta pemerintah tidak menjadikan masyarakat sebagai objek dan mencarikan solusi dengan tepat. Reward and punishment, Niluh sudah sampaikan bertahun-tahun, reward and punishment. Aturan itu sudah ada, diterapkan. Masyarakat diajak bekerja sama sebagai partner, bukan sebagai objek. Jadi jangan langsung menyatakan kepada masyarakat, kamu yang urus sampahmu, sampahmu urus sendiri. Akhirnya menimbulkan polemik, akhirnya menimbulkan resistensi dari masyarakat. Karena masyarakat sudah memilah sampahnya, sudah baik-baik mereka mengatur sampahnya, akan tetapi sampahnya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Datanglah truk-truk yang berat itu, dijadikan satulah lagi sampah-sampahnya masyarakat. Akhirnya menimbulkanlah kekecewaan dari pihak masyarakat. Jadi di sini dua belah pihak ini sangat-sangat penting untuk dapat bekerja sama. Masyarakat sudah mau kerjasama, sudah bayar iuran sampahnya setiap bulan dan lain sebagainya. Tidak bisa kita dengan cara defensif menegur masyarakat, mengatakan mereka tidak disiplin, menyampaikan kepada masyarakat, sampahmu kamu urus sendiri, kamu atur sendiri. Tidak bisa. Kita sebagai bagian dari pemerintah yang setiap butir beras, nasi yang ada di piring kita dibayar oleh kerja kerasnya rakyat, ya kita jadi solusi, bukan jadi bagian dari masalah. Dalam pengelolaan sampah, Gubernur Bali telah menerbitkan 2 peraturan. Peraturan Gubernur tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai dan Peraturan Gubernur tentang pengelolaan sampah berbasis sumber baik di desa, kelurahan maupun desa adat.
Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Program makan bergizi gratis alias MBG mulai dilaksanakan di sejumlah sekolah di Bangli. Siswa SMA SMK di Kecamatan Bangli menyambut positif program ini. Seperti di SMKN 4 Bangli, sebanyak 728 siswa dari kelas 10 dan 11 mulai melaksanakan program ini. Guru dan siswa menyambutnya dengan gembira karena menurut mereka program ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Intan, salah satu siswa, mengatakan dengan program ini ia kini menabung uang jajannya untuk keperluan yang lain. Untuk lauknya itu sangat bervariasi ya, ada puding juga, untuk dessert itu sangat enak. Membawa bekal dari rumah berupa uang yang diberikan oleh orang tua. Tentu saja itu tidak terpakai karena kita sudah mendapatkan MBG. Selain siswa, tentu yang terbantu adalah orang tua murid, khususnya keluarga yang tidak mampu. Pemenuhan gizi anak-anak tercapai, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang terganggu kondisi kesehatannya karena masalah gizi yang tidak terpenuhi. Mudah-mudahan ke depannya anak-anak kami sehat, sehingga bisa belajar dengan baik dan benar-benar bisa sebagai generasi emasnya Indonesia. Pemerintah meluncurkan program makan bergizi gratis pada awal tahun 2025. Rencananya program ini berlangsung serentak, namun menemui kendala teknis. Sebagian daerah berjalan lancar, namun sebagian lagi baru terlaksana saat ini seperti di Kabupaten Bangli. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.